Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa astaqbil qalin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Selasa malam Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolawat kepada beliau kita punya harapan besar. Mudah-mudahan bukan hanya kita ngaku diri sebagai umat Rasulullah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengakui kita sebagai umat beliau. Karena jangan sampai pengakuan hanya bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku umat Nabi, jebule Nabi gak ngakui kita sebagai umat beliau. Maka yang terpenting adalah stempel dari baginda Rasulullah. Ketika kita dapatkan stempel sebagai umat Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di akhiril yang ketiga kitab Al-Barzanji, Akhirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salati wa taslim. Sebelum melanjutkan di akhiril yang ketiga tentang bagaimana proses wiladah kelahiran baginda Rasulullah SAW yang menggoncang dunia, yang memperlihatkan tentang kebesaran dari baginda Rasulullah SAW. Namun sebelum kita lanjutkan, ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Membersihkan hati kita di dalam menerima apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Karena sejelas apapun irhasol linubuwah, tanda-tanda kenabian, sejelas apapun mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW, sejelas apapun bayan penjelasan dari Al-Quran, ketika kita di dalam menerimanya dengan hati yang kotor, maka kemudian akan tertolaklah hidayah, akan tertolak petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya sudah banyak orang-orang kaum Yahudi Nasrani yang mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan tentang Nabi Muhammad, akhlaknya, perilakunya, karakteristiknya, sifat-sifatnya. Ini dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Toh akhirnya mereka meskipun mengakui, meskipun tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya, penutup para nabi, tetapi karena hati mereka ada penyakit yang sangat berbahaya, sehingga kemudian mereka menolak ajaran Rasulullah, bahkan menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ada penyakit di dalam hati.
Maka membersihkan diri kita dari apa yang penyakit-penyakit. Di antara penyakit dalam hati kita ada yang disebut sebagai al-kibr, penyakit sombong. Ini bahaya. Penyakit ini setua dengan umur manusia. Karena penyakit ini lebih tua atau setua umur manusia. Dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan disifati oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang hatinya terjangkiti penyakit al-kibr, misqala dzarratin min kibr, meskipun itu hanya satu zarrah. Zarrah itu kalau secara kebahasaan adalah juz'un latifun alladzi la yatajazza, partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Mungkin bahasanya bisa atom, molekul dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang paling kecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi itu namanya zarrah. Penyakit sombong meskipun satu butir zarrah itu bisa menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengingatkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang hatinya terjangkit penyakit yang namanya sombong. Bahkan iblis pun yang sudah jelas-jelas pernah tinggal bersama Nabiullah Adam, hanya terjangkiti penyakit ini, disuruh untuk tunduk kepada Nabiullah Adam, taat kepada Nabiullah Adam. Ini kemudian menolak untuk taat dengan mengatakan bahwasanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini kan diciptakan dari api. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Maka kenapa saya harus tunduk kepada Adam? Nah, kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan kesombongan. Makanya kemudian Allah murka. Ini satu kalimat yang pernah diucapkan iblis. Ini saja murkanya Allah luar biasa. Bahkan iblis yang sudah menetap di surga diusir oleh Allah. Apalagi kita yang kadang ucapan kita penuh dengan kesombongan, meskipun kadang-kadang tidak sengaja. Tetapi kalimat diksi yang kita pilih kadang-kadang diksi kalimat-kalimat yang penuh dengan kesombongan. Nah, ini bahaya sekali. Apalagi kesombongan yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Kesombongan-kesombongan yang kemudian menafikan Rasulullah sebagai utusan Allah. Ini bahayanya luar biasa. Maka sekali lagi kita harus waspada terhadap penyakit ini. Maka cirinya sombong, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, adalah merasa dirinya lebih baik dari orang lain, atau menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Apalagi menganggap Rasulullah SAW. Yang kedua, ciri dari sombong adalah raddul haq, menolak kebenaran. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani kemudian dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah? Karena mereka raddul haq, menolak kebenaran. Ketika baginda Rasulullah SAW sudah jelas-jelas disebutkan di dalam kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, tentang nanti akan ada nabi akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan para rasul, mereka nggak percaya. Padahal mereka sudah nunggu-nunggu. Karena apa? Nabi yang terakhir ini punya sifat dan sikap yang istimewa. Tapi ini kemudian ketika Nabiullah Muhammad diangkat menjadi nabi, raddul haq, mereka menolak kebenaran. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya di dalam kitab-kitab yang sifatnya samawi,
kitab-kitab langit, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan di dalam kitab-kitab agama yang sifatnya ardi. Sifatnya ardi itu agama yang bukan dari wahyu dari Allah, tapi itu sebagai olah pikir dari pencetusnya. Itu pun para pencetus seperti misalnya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, di dalam kitab mereka pun menginformasikan akan adanya Nabi akhir zaman yang punya sifat yang luar biasa. Ini mungkin jarang dikaji, makanya saya selipkan tentang informasi penting dari kitab-kitab agama-agama yang non-samawi. Misalnya agama Hindu, di dalam kitab mereka itu diinformasikan nanti akan ada Kalki Avatar yang lahir di kota Sambahal. Ini di dalam kitab mereka. Nanti akan ada Kalki Avatar. Kalki Avatar itu kalau diterjemahkan adalah orang yang mulia atau manusia pilihan, orang terhormat, orang yang menjadi pahlawan, orang yang menjadi panutan. Itu arti dari Kalki Avatar. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Kalki Avatar ya Muhammad itu, orang yang terpuji. Karena sebetulnya kalau di dalam bahasa Arab ini pilihan nama Muhammad itu sebetulnya nama yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan makna dari hakikat seseorang itu sendiri. Beda dengan kita. Kita kadang-kadang namanya Muhammad tapi perilakunya tidak seperti apa yang diharapkan. Orang namanya Mujahid tetapi nggak pernah jihad. Orang namanya Syuhada tapi nyatanya belum pernah syahid, belum meninggal. Ini namanya orang dikasih nama tapi hanya tafakul, tapi belum menunjukkan makna yang hakikat. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, itu nama yang menunjukkan hakikatnya. Jadi Muhammad bin Abdullah itu memang manusia terpuji. Sehingga ketika disebut atau dinamai Muhammad yang artinya orang terpuji, ya memang namanya Muhammad, perilakunya juga Muhammad. Perilakunya juga terpuji. Nah, terpuji, terhormat, manusia pilihan, manusia yang menjadi teladan, itu dalam bahasa agama Hindu namanya Kalki Avatar. Orang yang terhormat akan lahir di sebuah kota namanya Sambahal. Sambahal ini kalau diartikan itu adalah desa atau negara yang aman. Jadi di suatu wilayah yang aman. Nah, kalau kita lihat lahirnya baginda Rasulullah SAW adalah di kota Makkah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Baladil Amin. Dalam surat At-Tin, Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi Baladil Amin, negara yang aman ini disebut oleh Allah dalam Quran, bahkan menjadi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ini disebut. Nah, dalam bahasanya kitab Hindu itu namanya Sambahal. Sama, Sambahal itu artinya ya negara yang aman, negara yang damai, negara yang tidak banyak kemudian pertumpahan darah. Itu namanya Sambahal. Jadi kalau dalam bahasa Qur'annya adalah Baladil Amin. Artinya meskipun dengan kosakata, dengan bahasa yang berbeda, tetapi maknanya menunjukkan bahwa itulah sebetulnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan ibunya bernama Sumati. Nah, Sumati itu artinya adalah yang
cerdas, lemah lembut, amanah. Itulah ibunya baginda Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Aminah. Dia akan dibantu oleh malaikat di medan pertempuran. Ini di dalam kitab Kalki Purana, kitabnya orang hidup. Dan kalau kita melihat sejarah baginda Rasulullah SAW dalam pertempuran yang sangat-sangat tidak imbang. Pertempuran tidak imbangnya gimana? Bayangkan saja personil kaum muslimin, Nabi dan para sahabat itu dibanding dengan musuh 3 kali lipatnya, 300 melawan 1000 orang lebih. Ini baru personilnya. Belum lagi digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW persenjataan perangnya. Ini sahabat dengan satu pedang gantian 10 orang. Perang pedangnya gantian. Kira-kira model perang model apa? Jadi logika pikiran kayaknya memang tidak akan bisa menang. Sudah personil itu 1:3. Senjata itu senjata 1 gantian untuk 10 orang. Belum lagi logistik yang dimiliki oleh kaum muslimin. Makanan kaum muslimin digambarkan di dalam sebuah hadis. 1 kurma itu bukan dimakan, tapi dicecep oleh sahabat, dihisap oleh sahabat. Kemudian setelah mendapatkan manisnya madu kurma, itu kemudian diberikan kepada temannya, sahabat yang lain. Gantian begitu. Untuk hanya sekedar menyambung hidup, untuk sekedar menguatkan tubuh. Sampai langkanya persediaan logistik makanan Rasulullah dan para sahabat. Sampai-sampai kurma saja bukan dimakan, hanya disesep. Yang lagi lebih miris lagi, lebih dahsyat lagi. Minuman saat itu, karena memang di padang pasir namanya perang, ya tidak mungkin kemudian membawa minuman yang banyak, saking langkanya minum. Kalau tadi kurma gantian dengan sahabat masih mending lah. Dalam keadaan terpaksa mungkin kita masih kolu bahasa kita, masih mau yang penting hidup. Ini saking langkanya minuman, digambarkan di dalam hadis, kotoran unta yang masih basah itu diperes, kemudian diambil airnya hanya untuk membasahi kerongkongan saja. Jadi kita nggak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW dalam pertempuran yang tidak imbang itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala tentara malaikat. Maka dengan turunnya malaikat ini kemudian digambarkan angin itu menderu-deru, sehingga angin yang begitu luar biasa itu menghalau musuh-musuh tanpa harus sahabat Rasulullah SAW itu menyerang. Nah, informasi ini juga ada di dalam kitab Hindu, disebutkan bahwa dia akan dibantu oleh malaikat di medan pertempuran. Jadi kalau kita melihat sejarahnya Rasulullah, ini pun ternyata sama dengan apa yang digambarkan, dikabarkan oleh kitab-kitab agama-agama lain. Ayahnya bernama Visnuyas. Visnu itu Tuhan, Yas itu hamba. Hamba Tuhan. Bahasa Arabnya adalah Abdullah. Jadi sama. Visnuyas dalam bahasa orang Hindu, dalam bahasa Arabnya adalah Abdullah. Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam Bhagavad Purana, ayat yang kedua dan ayat sampai dengan ayat 8.
Dia lahir pada hari ke-12 yang cerah, pada pertengahan bulan Madaf. Ini juga masih diterangkan bahwa lahir pada hari ke-12. Kalau kita baca sejarah termasuk di dalam kitab Al-Barzanji, Nabi lahir tanggal berapa, Pak? 12 Rabiul Awal, pada bulan yang terang. 12 kan sudah terang. Ini artinya apa? Bahwa memang orang-orang agama lain yang membaca kitab-kitab mereka itu sebetulnya faham nanti akan ada nabi akhir zaman yang punya sikap, yang punya sifat, yang punya perilaku yang spesial, yang sangat luar biasa. Karena memang nabi akhir zaman ini sebagai khotamul anbiya, sebagai penutup para nabi dan menjadi rahmat untuk alam semesta. Jadi bukan hanya rahmat atau nabi kaum tertentu saja. Maka semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka masih ada yang belum kenal, meskipun mereka masih ada yang salah paham, meskipun mereka ada yang belum mengimani Rasulullah, tapi semua ini adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan menyia-nyiakan mereka. Tetap mereka yang belum iman harus kita sayangi, harus kita perhatikan. Bukan kemudian menjauhi mereka, bukan kemudian memusuhi mereka, bukan kemudian membuli, menjauhi mereka. Bagaimana mungkin kemudian mereka dapat hidayah kalau kita jauhi? Bagaimana mungkin kemudian mereka kenal dengan Nabi Muhammad SAW ketika mereka itu tidak dapat informasi? Makanya kewajiban kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah apa? Menebar rahmat sebagaimana rahmat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tugas kewajiban kita menjadi penyambung lidah Rasulullah. Tetapi kita juga tidak akan bisa mungkin menjadi penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sendiri pun gak kenal dengan Rasul. Tidak kenal apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kemudian tahu tentang apa yang menjadi warisan Rasulullah. Makanya majelis-majelis semacam ini kita mengkaji sirah nabawiyah menjadi penting. Pentingnya apa? Pentingnya supaya kita kenal dengan Rasulullah. Sedikit kita tambahan ilmu tentang Rasulullah, kita salurkan kepada yang lain. Kita sampaikan kepada yang lain. Ini yang disebut sebagai kita punya sifat amanah, kita punya sifat tabligh, menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk bisa dinikmati semua umat Rasulullah, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kepada bab yang ketiga di dalam kitab Al-Barzanji. Proses wiladahnya Rasulullah SAW yang begitu spektakuler. Alam semesta pun menyambut. Sambutan yang diberikan oleh alam ini diantaranya adalah ketika baginda Rasulullah SAW ini hendak lahir. Wa aina'atis simaru wa ajna syajaru lil jana. Itu tumbuhan-tumbuhan yang jarang ada di kota suci Mekah itu dengan serta-merta tumbuh. Bahkan tumbuh-tumbuhnya tanaman ini lekas untuk berbuah. Jadi buahnya cepat. Makanya ada tradisi kita kalau di kampung-kampung ini tanggal 8 Rabiul Awal itu kan biasanya selamatan buah. Jadi membawa buah apapun itu yang biasanya enggak ada itu menjadi ada. Ini sebagai tadi simbol bahwa
alam semesta pun menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Bahkan kemudian hal-hal yang mengandung kesyirikan, persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini juga mengalami kehancuran. Misalnya apa? Disebutkan di dalam bab ini istananya Ratu Kisra, ratu yang menyembah matahari, itu terbelah. Padahal kita tahu bahwa istana Ratu Kisra itu adalah istana yang dibangun, kalau bahasa sekarang mungkin modern. Jadi dengan peralatan yang luar biasa, dengan teknologi yang canggih. Tetapi ketika kemudian Rasulullah SAW ini lahir, itu enggak kuat untuk membawa atau tidak kuat terhadap nur cahayanya baginda Rasulullah SAW. Bahkan ada api yang diletakkan di Manara. Manarun itu kan sebetulnya, atau bahasa kita menara. Menara itu sebetulnya adalah budayanya Majusi. Majusi adalah kaum yang menyembah api. Api dalam bahasa Arab itu narun, tempat untuk menyimpan api, ini namanya manarun. Maka kemudian dari manarun menjadi menara. Meskipun menara ini sebetulnya adalah tradisi budaya Majusi, tetapi ketika Rasulullah SAW mau membangun masjid, Nabi tetap membangun menara. Jadi dalam Islam, tradisi budaya ini asal tidak menyalahi syariat, boleh untuk dihidupkan, boleh untuk dilestarikan. Ini Islam. Jadi Islam tidak memberangus budaya, tradisi yang sudah berjalan terus-menerus. Tapi sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat dihilangkan. Makanya Nabi kemudian menghilangkan apinya, menaranya tetap, bahkan Bilal kalau mau azan disuruh naik. Supaya apa? Supaya suaranya itu bisa didengar oleh banyak orang. Makanya di dalam usul fiqh ada kaidah muhafazatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil asr. Prinsip Islam itu adalah menjaga tradisi yang lama yang baik dan juga mengambil tradisi yang baru yang lebih baik. Jadi bukan kemudian asal tradisi kemudian kita tolak, tidak. Dalam Islam tradisi apapun bisa untuk dilestarikan. Contoh lagi misalnya akikah. Akikah sebelum Islam datang itu sudah ada. Tapi tradisi akikah zaman dulu menyembelih kambing, kemudian darahnya dioles-oleskan ke bayinya. Kemudian dagingnya tidak dimasak, tapi ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap keramat. Islam datang, akikahnya tetap, tapi caranya dirubah oleh Rasulullah SAW. Yang asalnya bayi diolesi dengan darah, kemudian diganti dengan wewangian. Minyak wangi dioleskan ke bayinya. Kemudian daging yang hanya mubazir diletakkan di tempat-tempat tertentu, disuruh untuk dimasak. Jadi dimasak oleh kita, kemudian disuruh bagi-bagikan. Artinya apa? Bahwa tradisi ini tetap boleh dilestarikan, tetapi yang melanggar syariat, di antara yang melanggar syariat adalah berperilaku mubazir atau ibzar. Karena Quran mengatakan innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah perilaku syaitan. Maka jangan kita berbuat seperti itu. Jadi tradisi dilestarikan. Nah, seperti tadi ada tradisinya orang Majusi yang menyembah api. Ada api yang beratus-ratus tahun itu tidak pernah padam, disembah terus oleh orang-orang Majusi.
Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau lahir, itu api langsung padam tanpa sebab. Tanpa sebab api tiba-tiba padam. Inilah gambaran respon daripada alam semesta ini terhadap lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian tadi saking agungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perilakunya, dari perbuatan beliau, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mensifati Rasulullah itu dengan sifatnya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak azimun yang agung. Azim itu adalah sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi justru ketika Allah mensifati Rasulullah dengan sifatnya, bukan berarti Allah menyamakan Muhammad dengan beliau, tidak. Tapi kata para ulama, takriman li Muhammadin, ini dalam rangka memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang mempunyai akhlak yang luar biasa. Makanya pantaslah kemudian baginda Rasulullah SAW di dalam segi apapun, baik ucapan, perbuatan, perilaku beliau pantas untuk ditiru. Semakin banyak kita mengenal Rasulullah, meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita akan menjadi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita tidak kenal dengan Rasulullah, maka semakin jauh juga kita untuk bisa mencontoh Rasul. Dari hal-hal yang biasa, yang harian, hal-hal yang mungkin kita anggap itu remeh, kecil, misalnya makan minum dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan aja itu sudah merupakan ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Menulis dengan tangan kanan, menulis dari sebelah kanan, itu bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya ulama-ulama dulu itu meskipun nulis dengan tulisan atau bahasa Jawa, itu nulisnya dengan tulisan Arab. Karena apa? Tidak ada tulisan yang diawali atau cara menulisnya dari sebelah kanan kecuali tulisan. Makanya para ulama dulu meskipun nulisnya dengan bahasa Jawa, tapi tulisannya dengan tulisan Arab pegon. Tulisan Arab pegon. Jadi misalnya boten ditulis dengan bahasa Arab atau dengan huruf hijaiyah. Karena apa? Untuk mengambil berkahnya. Berkahnya tulisan dari arah kanan. Beda kan? Kalau kita nulis tulisan Indonesia, nulisnya dari mana? Dari kiri ke kanan. Aksara Jawa nulisnya dari mana? Dari kiri ke kanan. Tidak ada tulisan yang ditulis dari arah kanan kecuali nulis dengan huruf hijaiyah. Makanya tulisan huruf hijaiyah itu luar biasa barokah. Makanya kalau panjenengan misalnya belum bisa nulis, ya paling tidak kita punya tanda tangannya itu diawali dari sebelah kanan. Tanda tangannya dari sebelah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, segala sesuatu itu kalau yang mempunyai nilai baik itu dahulukan atau dilakukan dengan tangan sebelah kanan. Itu nulis.